ketika tahu bahwa itu pertama kali itu ketika menyadari ipar saya langsung ngajak saya lapor ke polisi. Itu langkah pertama yang bisa saya lakukan. Ini kejadiannya bulan apa sih? Bulan Mei. Mei kemarin. 22 sampai tanggal 26. Oh, oke. masih baru Ya. Apa yang Mbak lakukan ketika sadar? Korban. Ini kan sadarnya ketika nelpon teman kan? Iya. Telepon teman Iya. yang ngerti masalah investasi, kemudian dikasih tahu bahwa memastikan bahwa Mbak Yaya adalah korban investasi bodong. Kemudian apa yang Mbak Yaya lakukan? Saya langsung lapor polisi. Baik Tretan, Mbak Yaya sudah menjadi korban investasi bodong di angka hampir 160 juta kurang lebih dan di waktu yang sangat singkat sekali, tidak sampai 1 minggu. 160 juta hilang begitu saja dengan modus banyak dengan modus Pekerjaan pekerjaan dan yang sangat menguntungkan. iming-iming ya, dengan modus iming-iming yang sangat menjanjikan gitu, sehingga Mbak Yaya harus kehilangan 160 juta dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian kita akan tahu Tretan, apa yang akan dilakukan Mbak Yaya ketika dia sudah menjadi korban. Baik Mbak Yaya, ketika sudah tahu Mbak Yaya menjadi korban 160 juta, sudah sadar mendapatkan informasi dari teman yang paham dengan saham dan investasi. Apa yang Mbak Yaya lakukan pada saat itu? Apakah kemudian diem, blank, atau berbuat? Jelas untuk yang pertama kali siapa yang nggak shock 160 juta itu bagi saya bukan uang yang, bahkan bagi sebagian orang di wilayah saya nggak cuman Mbak Yaya. Iya, itu bukan nominal yang sedikit gitu. iya. Atau pada saat itu masih yang merasa enggak, kayaknya saya nggak kena, mencoba-coba lagi, sempat denial, sempat merasa ini penolakan bahwa enggak kok, ini aku nggak kena bukan korban. Ini murni karena aku melakukan kesalahan ketika tadi dibimbing sama mentor. Jadi seolah-olah itu saya yang salah gitu. Jadi masih beranggapan bahwa itu sempat komunikasi setelah Mbak transfer yang terakhir masih pada mentor. komunikasi karena dia itu bilang saya harus upgrade lagi ke penarikan selanjutnya gitu. Kemudian Mbak Yaya menghubungi temannya. Iya, menghubungi terus temannya memberi informasi bahwa Mbak korban gitu, ya. Scam. Mbak Yaya masih sempat denial, iya. Terus saya pulang karena posisi saya waktu itu tidak sedang di rumah. Saya lagi di tempat saudara saya. Terus adik saya tuh kayak semacam ngasih marah. Duduk sholat, kalau nggak mau sholat ngaji, kalau nggak tidur. Ini kamu kena tipu. Kamu bukan kamu, kata dia saya gitu. Handphone diambil, jangan main handphone, kata dia saya gitu. Kamu korban penipuan, ini udah nggak bener. Jadi waktu itu perasaan Mbak gimana? Saya kayak kosong, kayak nggak ngeblank. Iya, bener-bener nggak ada pikiran ini gimana. Ini 160 juta ini bukan uangku semua. Orang-orang yang aku pinjemin ini bahkan merelakan tabungan mereka gitu. Ada yang bahkan mereka itu bahkan meminjamkan seperti dana mereka untuk persiapan lahiran, dana mereka untuk SPP anaknya gitu, dana mereka untuk yang mereka benar-benar butuhkan gitu saat itu. Pada saat itu Mbak Yaya masih menolak, ingin mencoba konfirmasi dan meyakinkan keluarga, atau sudah saya kena tipu? Saat itu saya enggak, ini bukan penipuan. Iya, masih menolak. Tapi ketika saya kasihkan HP saya, riwayat chat saya ke adik saya waktu itu, karena waktu itu kan saya komunikasinya dengan customer support yang di UK, mereka nggak punya UK ya. Terus adik saya tuh baca, ini sudah jelas penipuan. Gimana bisa setelah kamu deposit, mereka memberikan aturan yang baru? Seharusnya mereka memberikan aturan di awal agar kamu bisa melakukan langkah-langkah. Sempat berdebat. Iya, sempat berdebat. Kapan di posisi Mbak Yaya? Iya, karena waktu itu adik saya menjelaskan bahwa peraturan itu ada setelah saya melakukan deposit. Itu bahwa saya sudah baru sadar gitu. Baru sadar. Ayo kita ke kantor polisi. Kata adik saya gitu. Jadi apa yang dipikiran Mbak Yaya pada saat itu? Ketika sudah tahu 160 juta. Rasanya waktu itu saya kayak udah, saya mati aja.
Saya nggak sanggup menanggung beban waktu itu orang tua saya. Betul. 50 juta di tangan itu harus hilang gitu. Begitu saja. Iya. Dengan waktu yang secepat itu. 3 hari. 3 hari. Dan orang tua saya harus menanggung 3 tahun cicilan untuk itu. Gitu. Artinya kesalahan yang dilakukan hanya atas tergiur selama beberapa hari harus dibayar untuk 3 tahun ke depan. Iya. Kemudian pada saat itu menyendiri. Saya Dulu seperti kayak cangkang gitu, nggak ada isinya. Bener-bener saya itu jalan tapi saya nggak tahu kemana. Bahkan ketika dibawa ke kantor polisi untuk melakukan pelaporan itu saya seperti nggak sadar ini kita mau kemana gitu. Kapan Mbak yang pas? Oke, saya kena tipu dan saya harus berbohong. Ya waktu adik saya bilang bahwa sudah duduk, ini kamu kena tipu, ini cat ini nggak benar, ini cat ini kamu melakukan deposit baru dikasih peraturan bahwa langkah yang harus kamu lakukan seperti ini. Kalau misalkan dia itu beneran, harusnya peraturan dulu baru kamu lakukan langkah-langkah itu untuk selanjutnya deposit. Iya, di situ Mbak ya sadar. Karena Kehilangan 160 juta. Karena kalau dipikir-pikir secara logika lagi, akad atau peraturan itu memang adanya di awal dan tidak berubah-ubah sesuai kesepakatan. Berarti setelah mengupayakan untuk lapor ke kantor polisi, tanggapan dari Kapolres setempat bagaimana, Mbak? Waktu itu saya ke Polsek ya, karena saya terdekat waktu itu dengan Polsek. Tapi Polsek langsung sebelum saya menceritakan bagaimana kronologisnya, Polsek itu langsung ya bahwa Mbak menjadi korban. Saya diarahkan langsung untuk ke Polres. Iya, setelah ke Polres saya cerita dari A sampai Z kronologisnya seperti apa. Ternyata agak sedikit mengecewakan bagi saya pribadi pada saat itu ya, karena bahkan laporan saya tidak diketik. Dan saya hanya membutuhkan surat bahwa saya sudah melakukan bukti pelaporan agar nanti saya bisa tindak lanjuti ke bank untuk memblokir nama-nama rekening yang tidak yang penipu itu ya. Karena Mbak mempunyai bukti transfer semua. Iya, saya ada bukti karena setiap transfer itu ada screenshot ya, dan juga di rekening koran saya pasti ada terdata gitu kan. Mutasi rekeningnya atas nama siapa-siapa. Singkat cerita, ketika saya sudah berbusa-busa menceritakan itu, kalau misalnya Mbak mau melakukan pelaporan terkait cyber scam seperti ini, harus ke Polda seperti itu. Yang mana Polda harus kita ke Surabaya. Kan? Ke Surabaya. Waktu itu saya sudah, harapan saya sebenarnya simpel. Bagaimana penipu ini berhenti, tidak memakan korban dengan memblokir rekening yang tertera di artinya pada saat itu keinginan untuk uang Mbak kembali sudah saya nggak menginginkan uang kembali lagi karena itu sudah kemungkinannya tidak ingin ada korban berantai ya itu, dan saya ingin membuktikan bahwa saya benar-benar korban penipuan. Akan saya tunjukkan kepada orang-orang yang tidak sengaja saya dolimi gitu, yang saya pinjam uangnya gitu, bahwa ini saya sedang terkena penipuan, saya akan coba usahakan untuk mengembalikan uang kalian seperti itu. Bagaimanapun caranya itu tanggung jawab saya gitu. Saya cuma butuh selembar kertas itu, bahkan saya nggak dapat gitu. Iya. Setelah semua Mbak ya lakukan, setelah semua Mbak ya alami dan upaya-upaya yang sudah Mbak ya perjuangkan, apa sekarang yang ada di pikiran Mbak ya atas apa yang menimpa dalam diri Mbak ya? Untuk saya pribadi, sudah pasrah begitu saja atau ada langkah-langkah hukum yang ingin Mbak ya lakukan? Untuk saya pribadi, jujur sampai saat ini saya masih terus berjuang ya untuk memperjuangkan. Saya juga berhak sebagai warga negara, saya dilindungi hukum gitu. Jadi usaha yang bisa saya lakukan untuk saat ini, oke lah kalau misalkan uang itu tidak kembali, tapi paling tidak korban ini berhenti di saya saja. Jadi saya waktu itu dikirimin semacam tweet di Twitter ya oleh sepupu saya yang kejadiannya sama persis seperti metodenya pun sama persis, hanya saja artinya Mbak menyadari bahwa nggak cuma Mbak korbannya nih. Iya. Jadi di sana diceritakan bahwa korban itu ada bersatu di namanya paguyuban korban penipuan gitu. Jadi nanti akan diarahkan di sana untuk
melakukan laporan langsung ke Mabes Polri gitu kan. Karena sebenarnya hal seperti ini harus apa ya? Ditindaklanjuti. Iya. Ini penipuan yang korbannya itu nggak sedikit, dengan nominal juga yang nggak sedikit. Nggak sedikit gitu. Bayangkan kalau misalnya dalam 3 hari 160 juta dari satu orang. Kalau yang kena tipu itu dari 270 juta penduduk Indonesia, misalnya katakanlah seperempatnya. Dan walaupun dengan nominal yang tidak juga sebesar Mbak Yaya, tapi kan kalau dikalikan dengan banyak orang. Mbak Yaya speak up di Klik Madura. Hari ini tentu tujuannya ingin mengedukasi masyarakat, ingin juga mengantisipasi agar ini tidak terjadi pada banyak orang. Speak up ini adalah upaya Mbak Yaya agar mendapatkan kepastian hukum, juga mendapatkan pelayanan yang nyaman sebagai warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan, yang itu nomor rekeningnya jelas atas nama warga Indonesia juga, terus di bawah bank di Indonesia juga gitu. Mbak Yaya, tentu ini akan pasti ada yang menghujat, pasti ada yang support, itu sudah pasti, pro dan kontra pasti ada. Tidak takutkah? Apa yang ingin Mbak Yaya sampaikan pada orang yang barangkali mendengar apa yang Mbak Yaya ceritakan? Iya, bagi saya pribadi, saya sedikit merasa lega. Artinya meskipun saya katakanlah ini musibah bukan ujian ya, karena ini juga kelalaian saya gitu kan. Saya dikasih support system yang luar biasa, keluarga yang begitu support. Bahkan ketika tahu waktu itu bahwa saya kena tipu, orang tua saya itu bahkan tidak marah. Sudah, uang itu sudah hilang, bukan rezeki kita. Tidak akan kembali hanya dengan marah-marah. Karena ketika saya itu linglung, saya benar-benar linglung, saya kayak sudah kehilangan. Sempat terpikir apa saya mati aja gitu kan waktu itu. Putus asa ya, karena putus asa gitu ya. Bahkan orang tua saya itu bilang, jangan sampai menjadi korban kedua, cukup uang saja yang menjadi korban, jangan nyawa dan kesehatan. Seperti itu. Jadi jelas dalam kasus ini pasti akan ada, di setiap kasus pasti akan ada dua sisi ya. Pro dan kontra. Yang menghujat ya banyak, yang support juga banyak. Tapi yang perlu saya tekankan bahwa bagi mungkin para korban yang juga meskipun nasib yang sama seperti meskipun tidak sama persis, tapi juga menjadi korban gitu kan. Kalian nggak sendiri. Jadi saya bersyukur ketika menemukan thread di Twitter itu bahwa ternyata korban yang sama seperti saya itu backgroundnya itu bukan hanya orang awam, bahkan tenaga profesional seperti banker atau yang bergerak di dunia perbankan. Teknologi. Pendidikannya sampai di, kalau saya pribadi, saya di Master Ilmu Komunikasi. Sekelas ilmu komunikasi magister ya. Sebenarnya seharusnya artinya tidak sebenarnya konsep ini tidak melihat title atau background pendidikan. Siapapun bisa jadi korban. Bahkan tenaga IT yang saya pikir itu sudah tahu dan hafal seluk-beluk penipuan, di mana website yang asli, di mana website yang palsu seperti itu kan sudahnya harus aware gitu kan, sudah harus menyadari gitu. Tapi ternyata beliau juga terkena kasus ini. Oke. Sebelum closing, masih ada pertanyaan lagi? Kak Imdat? Udah kayaknya ya. Iya, sebelum closing, Mbak Yaya, apa yang ingin Mbak Yaya sampaikan pada keluarga, saudara, ataupun siapapun yang akhirnya support Mbak Yaya dan mengetahui proses ini? Apa yang ingin Mbak sampaikan? Untuk yang mensupport saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih, karena saya sampai bisa berada di titik ini, bisa sekuat ini karena support mereka gitu. Entah kalau misalnya nggak ada mereka, mungkin saya nggak akan berbicara dengan di studio Klik kali ini ya. Kemudian untuk orang-orang yang sengaja tidak saya dolimi, orang-orang yang tanpa sengaja saya dolimi, saya mohon maaf karena ini berada di luar kendali saya. Tapi tetap sampai titik darah penghabisan saya akan tetap melunasi utang saya, meskipun saya harus menjual aset-aset yang saya punya. Ada pelajaran apa yang bisa Mbak sampaikan? Jangan iseng deh. Karena siapapun bisa. Menjadi korban. Oke, baik Tretan, itu dia tadi yang bisa Tretan saksikan dari sebuah penuturan yang jujur sekali dari seorang Mbak Yaya.
Dia adalah warga Pamekasan yang berani speak up terhadap apa yang dia alami dan berani untuk menerima resiko atas apapun yang akan Tretan sampaikan kepada beliau. Tapi beliau tetap berjuang tentunya dengan support sistem keluarga dan teman untuk mencari keadilan di negeri kita ini, dan juga untuk mengingatkan pada masyarakat dan Tretan khususnya yang menonton program Ngulik ini agar tidak mudah tergiur Ya, betul. pada investasi model apapun selagi kita memang belum punya Aset, ilmu, ilmu, pengalaman juga. investasi. Baik, kalau minggu kemarin BMDOT sudah podcast tentang investasi, cara berinvestasi dengan baik dan benar. Tretan boleh tonton di part selanjutnya nanti. Ya. Oke. Closing silakan. Jadi Tretan, Closing jangan. Iya. Closing silakan. Closing. Jadi Tretan dari pelajaran yang bisa saya ambil dari cerita Mbak Yaya dan investasi bodong yang tentunya tidak memandang background pendidikan, bahkan sekelas yang paham tentang cyber atau teknologi pun juga bisa menjadi korban. Ciri-ciri investasi bodong yang perlu kita hindari ya, informasi terbatas dan cara untuk mengelola emosi korban itu mendesak gitu. Jadi terkesan mendesak dan menjanjikan keuntungan yang cepat tanpa harus merangkak. Maksudnya dengan proses yang instan gitu ya. Dan proses instan ya. Dan sistem investasi yang tidak jelas. Jadi investasi yang baik dan benar itu akad disampaikan di awal dan ketentuannya itu tidak akan berubah. Sedangkan investasi bodong peraturannya berubah setiap kali kita top up atau deposit gitu bahasanya ya. Dan tidak memiliki izin yang resmi. Nah, teman-teman bisa periksa di OJK, di linknya OJK, di website OJK, atau melakukan riset observasi secara keseluruhan. Nah, tadi dari pemaparan Mbak Yaya itu ada permainan psikis di situ. Nah, yang perlu kita hindari adalah jangan di tempat sendirian atau harus pada keluarga. Harus ada support system karena itu penting banget. Merasa sendiriannya kita itu penting ya. Dan diskusi dengan orang yang lebih ahli, itu saja. Baik, Tretan, terima kasih sudah menonton program Ngulik, ngobrol di Studio Klik bersama saya Sari Prati dan rekan saya Imdat Faiha. Kita ketemu lagi dalam program Ngulik di episode selanjutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih, saya Sari Prati, Mbak Yaya dan juga Imdat Faiha. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.